aku tidak sabar untuk ingin membawa kamu ke tempat sunyi dan memotong kamu hingga kamu tidak bisa dikenalin. End quote. Ya guys, jadi stalker ini tampaknya bipolar abis ya. Hi guys, welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang kasus Dorothy Scott. Dia adalah seorang perempuan yang baik hati, namun sayangnya di usianya yang ke-32 dia harus kehilangan nyawanya. Dan sampai hari ini kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi ada satu orang suspek ya yang semua orang curigai, tapi sampai hari ini polisi masih belum menangkapnya. Kira-kira siapa dia dan apa hubungannya dengan Dorothy? Make sure to keep on watching. Ini adalah Dorothy Jane Scott. Dia lahir pada tahun 1948 dan pada tahun 1980 dia berusia 32 tahun. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sean. Baru saja dia bercerai dari suaminya dan begitu mereka bercerai, suaminya langsung pindah ke Missouri, Amerika. Sedangkan dia dengan juga Sean pindah ke Anaheim, California, Amerika untuk tinggal bersama dengan orang tuanya dan tantenya. Jadi sehari-harinya dia akan pergi kerja dan dia akan tinggalin anaknya itu di rumah orang tuanya. Dia tinggal dengan tantenya bersama dengan Sean dan ketika dia pulang, dia akan menjemput anaknya dari rumah orang tuanya dan dia akan memandikannya, kasih dia makan, basically jadi seorang single mom yang sempurna. Dorothy bekerja sebagai sekretaris di dua tempat. Tempat yang pertama itu menjual barang-barang hippie seperti lava lamp. Tempat kedua menjual marijuana. Dan meskipun tempat dia kerja itu menjual obat-obatan terlarang, Dorothy dikenal sebagai perempuan yang religius, sangat tanggung jawab dengan anaknya, dan dia adalah orang yang sangat baik hati. Dia tuh orangnya rumahan dan ketika dia berumur 32 tahun, dia nggak lagi pacaran dengan siapa-siapa. Ini menurut orang tua dan juga teman-temannya. Sedikit fun fact tentang tempat di mana Dorothy bekerja. Ayahnya dulunya memiliki toko di mana mereka menjual marijuana, tapi ayahnya menjual toko itu, makanya si Dorothy masih ada kerja di sana dan adik Dorothy juga kerja di tempat yang sama. Dan aku pengen kamu ingat informasi ini karena di akhir video ketika aku ngomongin tentang teori siapa kira-kira, ini ada hubungannya sedikit. Nah, di awal tahun 1980 Dorothy mulai ditelepon sama seorang stalker ya. Pertama-tama stalkernya itu menelepon dia di toko di mana tempat Dorothy kerja. Dan begitu Dorothy angkat, laki-laki itu langsung bilang kalau aku suka cara berpakaian kamu hari ini. Hari ini kamu pakai dress yang bagus banget. Dan laki-laki ini aneh banget. Dia nggak mengidentifikasi dirinya sendiri. Dia cuma bilang kalau aku tahu kamu kerja di mana, aku tahu kamu pakai baju apa hari ini. Dan dia juga pernah memberikan hadiah untuk Dorothy. Di mana begitu dia telepon dan Dorothy angkat, dia langsung bilang kalau kamu coba deh keluar dulu. Kamu ke mobil kamu dan kamu lihat aku ada kasih kamu hadiah. Begitu Dorothy keluar, Dorothy mendapatkan ada seekor jasad burung gagak yang diletakkan di atas mobilnya. Aneh banget sih ya ide untuk hadiah laki-laki ini. Kalau misalnya kamu mau deketin satu orang cewek, biasanya hadiah itu seperti cincin atau baju atau makeup, tapi ini malah jasad burung gagak. Anyway, keanehan stalker ini nggak berhenti sampai sana aja karena kadang-kadang dia itu baik dengan Dorothy ya. Dia kasih Dorothy komplimen, dia bilang kalau kamu tuh cantik banget hari ini, warna merah cocok banget sama kamu. Tapi ada hari-hari lain di mana dia bakal telepon Dorothy dan bilang kalau aku akan membunuh kamu. Pernah sekali dia bilang, quote, aku tidak sabar untuk ingin membawa kamu ke tempat sunyi dan memotong kamu hingga kamu tidak bisa dikenalin. End quote. Ya guys, jadi stalker ini tampaknya bipolar abis ya. Dan setiap harinya dia akan telepon di toko di mana Dorothy kerja. Lama-lama dia mulai telepon di rumah orang tua Dorothy. Ini membuat Dorothy sangat takut ya. Ini tuh bukan orang yang iseng aja dan dia pun mulai kasih tahu ke orang tua dan juga teman-temannya gitu loh tentang stalker ini. Kalau misalnya dia mendapatkan telepon dari laki-laki yang tidak dia kenal, meskipun dia yakin kalau dia pernah dengar suara laki-laki ini, tapi dia nggak bisa taruh mukanya gitu loh, kayak dia tuh nggak ingat siapa yang memiliki suara seperti ini. Nah, selain menceritakan hal ini kepada orang tua dan juga teman-temannya, Dorothy juga sempat melaporkan hal ini kepada polisi. Dia bilang kalau saya itu diancam sama stalker ini dan aku ingin mendapatkan perlindungan. Tapi polisi tidak membantu Dorothy dengan alasan kalau stalker ini sama sekali tidak menyakiti Dorothy secara fisikal, dan karena itulah kita tidak bisa membantu. Kita tidak bisa bilang kalau stalker ini bersalah
salah gitu. Which is like really weird. Karena jelas-jelas dia itu aneh banget dan harusnya diinterogasi, harusnya diperiksa, harusnya diketahui kira-kira siapa identitas orang yang meneror si Dorothy. Nah, tepatnya di tanggal 28 Mei 1980 pada jam 9 malam ketika Dorothy memiliki meeting kerja di salah satu tokonya, dimana dia melihat kolega kerjanya yang bernama Conrad itu mukanya kayak pucat gitu dan dia kelihatannya kayak sakit gitu. Si Dorothy juga melihat kalau di tangan Conrad itu ada kayak bengkak merah gitu, dan ini pun membuat Dorothy jadi peduli dan Dorothy tanya kepada Conrad, kamu mau nggak aku bawa kamu ke rumah sakit? Kayaknya kamu sakit deh gitu kan. Nah, si Conrad pun setuju. Si Dorothy pun membawa Conrad dan salah satu kolega kerja mereka yang bernama Pam pergi ke rumah sakit untuk mengecek keadaan Conrad. Setelah Conrad dan juga Pam diantar ke rumah sakit, Dorothy pulang sebentar. Dia mengganti scarfnya. Yang pertama itu dari warna scarf hitam, dia mengganti menjadi warna scarf merah, dan dia juga pergi ke rumah orang tuanya untuk ngecek anaknya apakah si Sean ini baik-baik aja. Setelah itu dia pun kembali ke rumah sakit dan selama hampir 2 jam dia mengobrol dengan Pam sambil menunggu Conrad diobatin. Dia sama sekali nggak pegang handphone, dia sama sekali nggak telepon orang, dia sama sekali nggak nge-text, dia cuma ngobrol doang dengan Pam. Tepat jam 11 malam, Conrad selesai berobat dan untungnya dia nggak kenapa-napa, dia hanya digigit laba-laba meskipun bengkak ya dan juga merah. Nah, ketika Conrad hendak membeli obat, si Dorothy bilang kepada Pam dan juga Conrad, kalian tunggu aja di sini ya, aku bakal ambil mobil aku di tempat parkiran dan aku bakal deketin gitu loh, biar kamu gak usah jalan jauh, karena si Dorothy itu kan adalah seorang perempuan yang baik gitu. Nah, si Pam dan juga Conrad pun setuju. Ketika mereka sudah selesai, mereka tunggu di depan rumah sakit, kok kayaknya lama ya, dan mereka pun berjalan ke area tempat parkiran. Ketika mereka berjalan sampai setengah, mereka melihat mobil Dorothy yang berwarna putih, itu kayak lampu depannya tuh terang banget gitu loh, kayak beneran terang banget sampai silau. Mereka sama sekali nggak bisa lihat siapa yang nyetir, dan mobil itu nggak berhenti guys. Mobil tuh langsung kayak ngegas gitu dan belok kiri dan langsung pergi. Nah, ini pun membuat si Pam dan juga Conrad kayak ngerasa ada yang aneh nih, jangan-jangan ada hal yang terjadi dengan keluarga Dorothy. Makanya dia kayak langsung cepet gitu, dan si Conrad dan juga si Pam juga nggak gitu curiga gitu kan. Ya mereka cuma tanda tangan aja dan mereka pun pulang. Tapi mereka sama sekali nggak dapat kabar dari Dorothy udah berjam-jam. Akhirnya mereka pun menelepon orang tua Dorothy dan mereka kasih tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Kenapa Dorothy tadi tuh kayak tiba-tiba langsung pulang gitu. Nah, orang tuanya langsung kaget. Kalian maksudnya apa? Sampai sekarang tuh Dorothy nggak ada. Ini membuat orang tua Dorothy sangat panik dan mereka langsung melaporkan hal ini kepada polisi, di mana polisi tidak bisa menemukan jejak apa-apa karena sama sekali nggak ada bukti ya. Bayangin itu masih kayak tahun 1980, jadi teknologinya itu juga nggak gitu canggih. Polisi tidak bisa menemukan apa-apa. Hanya saja keesokan harinya tanggal 29 Mei dini hari, polisi menemukan mobil putih milik Dorothy yang sudah terbakar dan letaknya itu sejauh 16 km dari rumah sakit di mana Conrad berobat. Ini membuat orang tua Dorothy sangat panik ya. Mereka kayak takut gitu, jangan-jangan ada sesuatu hal yang terjadi dengan Dorothy, karena pada saat polisi cek di dalam mobil yang sudah terbakar, tidak ada bekas Dorothy ataupun orang lain. Oke, selama 1 bulan polisi tidak bisa mendapatkan jejak apa-apa. Ini pun membuat ayah Dorothy, si Jacob, tidak sabar karena dia rasa kalau polisi tidak melakukan apa-apa. Dia pun mengontak surat kabar yang ada di California yang bernama Register Newspaper, dan dia bilang kalau tolong dong kamu ceritain tentang hilangnya anak aku biar ada orang yang bisa ngebantuin gitu loh. Tapi kamu jangan kasih detail yang banyak-banyak ya, biar kalau misalnya ada orang yang diinterogasi oleh polisi dan dia memberikan detail yang tidak ada di surat kabar itu, kita bisa tahu kalau dialah pelakunya. Nah, tidak sampai 1 hari setelah Register Newspaper mempublish artikel tentang hilangnya Dorothy, ada seorang laki-laki yang menelepon Register Newspaper dan bilang kalau aku bersalah, aku membunuh Dorothy. Aku membunuh dia karena aku kedapatan dia cheating sama laki-laki lain. Dan ketika aku tanyain dia bilang enggak. Makanya aku bunuh dia. Editor surat kabar itu pun bertanya kepada laki-laki ini, bagaimana cara aku bisa memverifikasi kalau kamu itu bisa dipercaya, kalau apa yang kamu katakan itu benar. Laki-laki itu pun bilang kalau saya tahu kenapa Dorothy pergi ke rumah sakit itu, karena temannya yang bernama Conrad digigit oleh laba-laba. Selain itu, saya juga tahu kalau setelah Dorothy mengantarkan teman-temannya ke rumah sakit, dia pulang mengganti scarfnya dari warna hitam menjadi merah. Dan ini pun membuat editornya langsung kayak percaya gitu kan, kayak beneran ini tuh adalah orang yang menculik Dorothy.
Dorothy. Baru saja dia mau bertanya lebih banyak, laki-laki itu langsung menutup telepon. Dan ini pun membuat editor Register Newspaper yang kayak, what? Dan dia pun langsung menghubungi polisi, menghubungi orang tua Dorothy, tapi karena durasi telepon ini tidak begitu lama, polisi tidak bisa melacak kira-kira siapa penelepon tersebut. Tapi pada saat itu, pastinya orang tua Dorothy itu udah punya kayak firasat gitu lah ya, kayak oh my god, bener gak sih kalau Dorothy itu sudah meninggal? Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, tiba-tiba ibu Dorothy yang bernama Vera mendapatkan telepon orang misterius di rumahnya. Dan ketika dia angkat, laki-laki itu bilang kalau apakah kamu kenal dengan Dorothy? Dan Vera pun bilang kalau iya, aku tuh ibunya. Nah, si laki-laki itu langsung bilang, aku memiliki Dorothy, kayak aku menculik Dorothy gitulah artinya. Dan dia pun langsung tutup. Ini membuat Vera yang kayak ya pasti depresi banget dong ya, kayak kamu udah jelas-jelas yakin kalau ini adalah orang yang menyakiti anak kamu, karena kan dia tiba-tiba langsung ingat dong, aduh jangan-jangan ini adalah stalker anak aku ya yang berulah gitu, karena kan dia kok bisa tahu nomor handphone rumah aku sih gitu kan. Nah, ini pun membuatnya sangat panik dan selama 4 tahun guys, dari tahun 1980 sampai 1983, setiap hari Rabu selama 4 tahun laki-laki itu akan menelepon ke rumah Vera dan meneror Vera, bilang kalau aku sudah bunuh anak kamu aman, anak kamu aku culik, pokoknya gitu-gitu deh, kayak asik teror gitu. Nah, kenapa hari Rabu? Karena Vera itu hilangnya hari Rabu. Sampai akhirnya 4 tahun setelah si Vera itu selalu diteror ya, akhirnya suatu hari si Jacob lah yang mengangkat telepon itu. Dan ketika Jacob yang mengangkat, si Jacob langsung kayak bilang kayak kamu itu bla 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 bla, pokoknya kayak cakap kotor gitu. Dan laki-laki tersebut langsung kayak terkejut dan dia langsung menutup teleponnya. Selama 3,5 bulan berikutnya laki-laki itu tidak pernah telepon lagi. Nah, akhirnya di tanggal 6 Agustus 1984 seorang pekerja kontraktor menemukan jasad seekor anjing, dimana ketika dia menemukan jasad anjing itu, dia korek-korek lagi kan ya untuk membersihkan jasadnya. Dia malah menemukan sisa tubuh Dorothy Scott. Dan ketika ditemukan, tubuhnya itu sudah dalam keadaan terbakar ya, sama sekali nggak bisa dikenalin lagi. Hanya saja pada saat polisi sampai di lokasi itu, polisi mendapatkan ada satu cincin yang berwarna turquoise dan juga ada jam tangan milik Dorothy. Dan ketika diidentifikasi lagi, ternyata benar ini adalah jasad Dorothy. Nah, ini pun membuat orang tuanya sangat sedih, tapi orang tuanya juga sangat ingin tahu gitu sih, kayak sebenarnya siapa yang melakukan ini kepada Dorothy gitu. Padahal dia itu adalah orang yang baik dan dia itu nggak memiliki banyak teman, dia nggak memiliki musuh, dia juga nggak pernah pacaran sama siapa-siapa ketika hal ini terjadi. Kenapa dia bisa ditemukan dalam keadaan seperti ini gitu? Selain itu, karena tubuh Dorothy sudah dalam keadaan yang tidak bisa dikenalin, forensik tidak bisa melakukan otopsi yang bisa menunjukkan apa penyebab Dorothy meninggal. Jam tangan Dorothy menunjukkan jam 12:30 pada tanggal 29 Mei 1980, yang bisa membuat kita berspekulasi kalau Dorothy dibunuh 1 jam setelah dia hilang. Sekarang kita bakal ngebahas kira-kira siapa yang membunuh Dorothy. Oke, pertama ketika Dorothy hilang, polisi langsung menginterogasi kolega kerjanya. Tapi karena mereka memiliki alibi yang kuat, polisi pun melepaskan mereka. Berikutnya adalah mantan suami Dorothy. Tapi ketika polisi interogasi lagi, suaminya itu pada saat tersebut tinggal di Missouri yang jauh banget dari Anaheim, California. Sama sekali nggak mungkin gitu loh. Dan lagi pula dia memiliki alibi yang kuat. Nah, polisi pun terus menginterogasi, tapi lama-lama mereka ngedrop case itu guys, karena mereka nggak bisa menemukan kira-kira siapa pelaku pembunuh dan juga stalker Dorothy. Tapi orang tua dan juga adik Dorothy yang kerja di salah satu toko yang sama dengan Dorothy itu yakin kalau pelakunya bernama Michael Butler. Jadi Michael Butler itu adalah customer dari toko marijuana di mana tempat Dorothy bekerja. Dia tuh terobsesi gitu loh dengan Dorothy. Tapi parahnya, meskipun orang tua dan juga saudara dan juga teman Dorothy udah bilang kepada polisi kalau coba kalian harus cek Michael Butler, kayaknya dia tuh suspek gitu ya, dialah pelaku
pelakunya. Tapi karena polisi tidak bisa menemukan bukti kuat yang bisa menuduh Michael Butler, dia pun dilepaskan. Jadi sampai hari ini tidak ada orang yang ditangkap atas kasus pembunuhan Dorothy Scott. Dan ya guys, ini membuat aku ngerasa jadi gimana gitu ya. Menurut aku sih harusnya kasus ini tuh bisa dicegah. Tapi karena polisi memutuskan kalau stalking itu bukanlah crime, kalau stalking itu adalah oke, karena korban sama sekali tidak dicelakain, maka stalker itu tidak bersalah. Menurut aku sih ya, kalau misalnya polisi langsung menangkap stalker tersebut, langsung menginterogasi atau kayak langsung memberikan pengawasan khusus kepada Dorothy, maka ini bisa saja dicegah. Aku pengen tahu opini kamu tentang kasus ini, dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up biar aku tahu, dan aku bakal bikin lebih banyak lagi kasus misteri yang menegangkan seperti ini. Kalau misalnya kamu belum subscribe, make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on. Terima kasih banyak sudah nonton. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Anastasia Beverly Hills dan warnanya adalah Spice. Lalu aku on topin lagi kayak double coat gitu. Ini tuh adalah Fenty Beauty Gloss Bomb Fussy. So yeah guys, thank you so much for watching. I hope you have a spectacular day and I will see you in my next video. Bye guys!